Oke guys, balik lagi sama gua di sini Bacek. Sekarang gua nggak akan bahas tentang mobil-mobil lagi, dan mungkin kita akan balik lagi mengenai ke perikanan ya. Kita bahas perikanan lagi. Dan ini berhubungan dengan video gua 2 bulan lalu, mungkin ya, sekitar 2 bulan lalu. Dan itu video tentang lampu UV Candila yang 30 watt. Dan sekarang gua akan coba kasih tahu ke kalian gimana pengalaman gue selama menggunakan lampu ini. Oke, yang pertama, mungkin pertanyaan pertama, Bang, berapa lama sih lampu UV ini terlihat hasil kerjanya ya? Atau bisa sampai jernih itu berapa lama? Nah, kalau pengalaman gua kemarin, jadi lampu UV ini sebetulnya dalam 1 hari pun udah bisa terlihat gitu hasilnya. Jadi pas gua kemarin pertama kali pasangkan itu mungkin sekitar 12 jam ya, itu si air kolam sudah terlihat berbeda gitu. Jadi ada proses perubahannya, bukan proses perubahan ya, maksudnya terlihat perubahannya lah. Dari yang tadinya benar-benar butek gelap, itu bisa mulai ada terkikis lah, agak semi-semi berkabut gitu lah ibaratnya. Nah terus mungkin prosesnya setelah 1 hari itu terlihat lagi sekitar 2-3 hari, itu benar-benar berkurang lah. Jadi kabut itu benar-benar hilang, benar-benar bersih, tapi belum sempurna. Nah, disempurnakannya itu mungkin sekitar, kalau gue lihat yang udah nggak ada perbedaan lagi aja. Jadi ibaratnya ini bukan sampai bersih banget, tapi mungkin dalam waktu 7 hari itu ya udah air kayak gitu terus gitu. Jadi stabilnya di titik itu. Nah itu sekitar 7 hari. Jadi kalau gue lihat selama gue memakai lampu UV ini cukup baik. Untuk problemnya di lampu ini gue rasa sih nggak ada ya. Selama gue pemakaian 2 bulan ini non-stop ya. Ini bener-bener non-stop, gue colok terus selama 24 jam selama 2 bulan. Itu sama sekali nggak ada permasalahan sedikit pun. Jadi nggak pernah mati atau apa konslet, itu nggak pernah ada sama sekali. Dan ya cukup bagus lah. Dan soalnya yang kemarin juga sebelumnya kan gue pakai lampu UV Candila juga ya sebetulnya. Cuman kan yang kemarin itu ada masalah rusak. Tapi rusaknya bukan karena pemakaian, tapi keinjek lebih tepatnya. Jadi kemarin tuh makanya gue beli lampu UV yang sama, karena sebelumnya pun gue nggak pernah merasakan problem di lampu UV Candila ini. Nah terus mungkin ada pertanyaan yang biasanya teman-teman di grup koi itu tanyakan, Bang, ini gue udah pakai lampu UV tapi kok gue nggak bisa sampai kristal clear yang bener-bener bersih banget, nggak ada apa ibaratnya nggak ada partikel sama sekali kayak di YouTube orang-orang gitu. Nah ini yang gue alamin juga sebetulnya. Jadi kalau menurut gue ya, si lampu UV ini bekerja untuk menghilangkan partikel-partikel kecil yang melayang, bukan partikel-partikel kasar. Jadi partikel kasar itu tetap disaring dengan filtrasi. Jadi kalau menurut gue, mungkin filtrasi gue ini masih belum begitu bagus lah. Jadi ya kotoran yang masih agak kasar masih bisa lolos. Mungkin itu salah satu faktornya kenapa di kolam gua atau di kolam kalian semua juga yang ngerasain sama kayak gua itu masih ada udah pakai lampu UV tapi belum sejernih itu. Nah itu kalau menurut gua sih kemungkinan besar itu ada masalah di filtrasinya, atau filtrasinya belum sebaik itu. Nah terus kira-kira apakah lampu UV ini gua rekomendasikan ke kalian atau enggak? Kalau gua akan tanya dulu sebetulnya,
apakah yang pertama nih, apakah filtrasi kalian udah benar atau belum. Jadi kalau kalian punya kolam terus ngeluh kolamnya keruh atau kotor, itu yang pertama kalian cek bukan si lampu UV ini udah ada apa belumnya, tapi filtrasi kalian udah betul apa belum. Sebetulnya lampu UV ini hanya ya menjernihkan supaya enak dilihat mata aja. Sebetulnya nggak pakai lampu UV pun tidak masalah untuk si ikannya ya. Tapi yang paling penting ini filtrasi. Sistem filtrasi ini benar-benar harus dipikirin oleh kita supaya ikan koi kita tetap sehat gitu. Nah, kalau yang pertama tadi gue bilang nih, misalkan kalian mikirnya, oh gue mau jernih nih, gue langsung pakai lampu UV. Tapi ternyata pas pakai lampu UV nggak jernih, karena emang sistem filtrasinya aja yang sebetulnya harus dibetulkan, bukan harus pemasangan lampu UV. Nah, jadi yang pertama gue saranin itu benerin dulu filtrasi kalian kalau kalian merasa kolam kalian keruh. Jadi kolam keruh, yang diperhatikan pertama adalah filtrasi. Kalau filtrasi kalian sudah baik dan masih keruh, itu baru kalian bisa tambahkan lampu UV. Oke? Jadi jangan menangkap kalau misalkan lampu UV ini bisa menjernihkan tanpa perlu filtrasi. Itu salah besar. Yang paling penting adalah filtrasi dulu baru lampu UV. Lampu UV ini sifatnya sebetulnya salah satu bagian sistem dari filtrasi. Jadi mungkin kalau banyak ya, mungkin di luar sana yang lebih tahu daripada saya. Mungkin kalau saya sendiri sih, sistem filter UV ini atau lampu UV ini ditempatkan pada chamber yang terakhir ya. Jadi chamber pertama itu kosong, chamber kedua itu jaring layan, chamber ketiga masih jaring layan juga, chamber ketiga itu batu lava rock dan juga batu apung, ada juga biobol di sana. Nah, di chamber keempat ini baru lampu UV, dan setelah lampu UV itu baru ke pompa. Jadi kalau gua pribadi masangnya di situ. Jadi menurut gua kalau lampu UV ini adalah salah satu bagian sistem dari filtrasi, bukan ibaratnya bukan filtrasi utama lah. Yang filtrasi utama itu tetap yang tadi tuh, yang jaring layan itu mekanis, terus ada juga yang biobol, lava rock dan lainnya itu sebagai media biologis. Jadi yang utama itu adalah itu, bukan si lampu UV-nya kalau untuk filtrasi sebetulnya. Cuman lampu UV ini membantu membunuh bakteri-bakteri yang buruk lah, bakteri-bakteri, atau mungkin gue nggak tahu juga sih sebetulnya, gue nggak pakai mikroskop juga ngecek satu-satu kan. Tapi katanya sih membunuh bakteri yang akan masuk ke kolam, kayak gitu aja. Nah, terus mungkin selanjutnya gue bahas perbedaan sebelum dan setelah memakai si lampu UV ini ya. Ya, perbedaannya beda banget sih sebetulnya. Kalau yang gue lihat itu ya airnya sebelum dan setelah memakai lampu UV itu sangat berbeda. Jadi yang tadinya keruh, bener-bener keruh, nggak kelihatan sama sekali, dasarnya nggak kelihatan sama sekali, itu ketika gue udah pakai lampu UV itu air bisa kelihatan sampai dasar lah, walaupun gue lihat masih banyak partikel-partikelnya yang mengapung, tapi setidaknya si air itu tidak ibaratnya tidak keruh lah. Ibaratnya kalian lihat air bening nih, tapi banyak kotoran-kotorannya gitu loh. Ya seperti itulah ibaratnya. Nah, ini kondisi pas kolam gue udah dikasih lampu UV. Ini siang ya, maksudnya siang bolong nih. Ini sampai dasar benar-benar bisa kelihatan. Nah, ini di sini ada bottom drain. Nah, itu kurang lebih kedalaman sekitar 1,70 meter lah, atau sekitar segitulah, 1,70 meter atau 1,75 meter. Dan itu bottom drain, ini bisa dilihat sendiri, bisa nyampe kelihatan kayak gitu. Dan ini kondisi siang hari, ini benar-benar tanpa penutupan sama sekali ya, nggak ada atap sama sekali. Ini air bisa sampai sejernih ini.
Dan untuk kayak partikel-partikel kecil itu sebetulnya kalau kita lihat masih banyak yang melayang ya. Ini kalau gua zoom bisa kelihatan nggak ya? Nah ini mungkin nggak begitu kelihatan ya kalau di kamera ya. Ini coba kalian perhatiin, ini pasti kayak ada partikel-partikel kecilnya gitu loh. Ya nggak terlalu jelas sih sebetulnya, cuman ya intinya gitu, masih ada partikel-partikel kecilnya. Ini kalau dari samping kayak gini viewnya, oke. Bisa sampai sejernih ini. Nah, mungkin dari samping agak kelihatan nih partikel-partikel yang berterbangannya. Nah, itu kalau itu lebih ke filtrasinya, cuman ini sampai ujung sebelah sana pun masih kelihatan. Nah, itu kita lihat tuh ikan tanco yang di sana itu masih kelihatan. Ini juga pipa-pipaan juga masih kelihatan. Jadi benar-benar lampu UV bekerja dengan sangat baik. Ikan di dasar kelihatan. Nah itu kayak ikan-ikan kecil kayak gini nih ya, mungkin nggak kelihatan di kamera ya. Ini di bawah di dasar itu jadi ada ikan-ikan kecil itu masih kelihatan. Itu posisinya di dasar, benar-benar jelas. Nah ini kondisi si air kalau pas lagi malam hari. Ini bening banget. Kalau malam tuh gue nggak tahu kenapa kelihatan lebih bersih aja. Nah ini sampai ikan-ikan yang di dasar ini nih. Nah ikan itu kelihatan loh malam-malam loh. Ini kalau kita coba lihat tampak sampingnya ya. Nah ini kalau tampak samping kayak gini. Nah ikan-ikan yang di dasar tuh masih kelihatan semua. Tuh ikan-ikan yang di pojok-pojok sana. Oh, pipa paralon pun itu. Ini pipa paralon ya kalau dilihat di atas. Nah itu paling mentok sana tembok ini sekitar jarak mungkin kurang lebih berapa ya? Mungkin sekitar 4 meter kali ya. Iya sekitar 4 meter dari sini ke sana. Itu masih kelihatan. Jarak 4 meter tuh di dalam air tuh masih kelihatan. Ikan-ikan di dasar juga kelihatan semuanya. Ini tanco, cantik banget tanconya kelihatan. Ini kondisi aslinya sebetulnya lebih gelap daripada ini ya. Cuman ISO-nya ini agak gua naikin supaya kelihatan jelas. Ini kalau butek pasti ini pipa yang di sana ini nggak akan kelihatan sama sekali nih. Cuman ini bener-bener jelas. Tuh ikan kecil di dasar aja masih kelihatan. Ini bottom drain aja nih masih kelihatan nih. Bottom drain, ini bottom drain nih yang ini. Bottom drain. Ini ikan-ikan kecil ini lagi pada di dasar nih. Tapi masih kelihatan jelas banget. Itu kedalaman kurang lebih 180 ya, 180 170 lah. Soalnya ini kolam gua sampai ujung tembok ini mungkin kurang lebih 190 tingginya dari dasar sampai ke tembok itu.
Nah ini kedalaman kurang lebih ya sekitar 180 atau 170 lah, karena ada space. Ini dari kita lihat nih dari permukaan air ke atas tuh masih ada space lumayan gede. Oh ya, dan ini notes juga, ini gue dari kemarin cuman pakai satu mesin aja nih. Gue cuman pakai satu mesin. Ini yang air terjun yang ini nggak gue nyalain, yang waterfall ini nggak gue nyalain. Gue cuman pakai satu mesin doang. Mesinnya kalau nggak salah apa ya, Sakai Pro kalau nggak salah, 25.000 liter per jam. Dan ini ya kondisinya kayak gini, jernih sampai dasar kelihatan. Ikan-ikan dasar pun masih jelas kelihatannya. Yang terakhir, kira-kira gue akan rekomendasiin lampu ini ke kalian atau enggak? Ya gue sangat merekomendasikan lampu UV merek ini ya, walaupun gue nggak disponsorin oleh Candila. Dan ya gue merekomendasikan lampu ini karena menurut gue lampu ini bisa bekerja dengan baik, tidak ada kendala selama ini, dan ya cukup bagus lah. Dan yang gue paling notice itu mungkin harganya. Lampu ini lebih murah dibandingkan dengan lampu-lampu merek lain ya, di spesifikasi yang sama, di watt yang sama, dan ukuran sebesar itu mungkin lampu Candila ini yang termurah dibandingkan pesaing-pesaingnya. Jadi menurut gua lampu ini rekomendasi untuk kalian yang sudah memiliki filtrasi yang baik tapi masih merasa kurang puas dengan kejernihan airnya. Lampu ini bisa menjadi salah satu opsi kalian untuk digunakan seperti itu. Nah, oke, jadi segitu aja video kali ini dari gua. Mudah-mudahan video ini bisa membantu kalian yang masih bingung untuk cari lampu UV yang murah atau yang bagus. Ini salah satu yang gua rekomendasikan karena emang gua pakai secara pribadi juga di rumah. Oke. Kalau kalian suka video ini, silahkan di like dan juga di share ke teman kalian. Kalau misalkan kalian juga pengen tahu video-video selanjutnya dari gue, silahkan di subscribe juga supaya gue cepet 1000 subscriber. Ya udah gitu aja, sekian dari gue, bye bye.